Salam, selamat pagi jemaat Efesus dimanapun berada. Selamat mengikuti acara kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita satukan hati, membuka hati untuk mengikutinya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihat sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Kita angkat lagu pujian kita, hormat bagi Allah Bapa. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，
收拾埋葬。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, pada hari ini kami mengucapkan puji syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu yang telah menemani kami dari sepanjang tahun 2020 dan di tahun 2021 ini kami dari jemaat Efesus menyerahkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan tetap menemani kami dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah melalui ibadah kami ini kami lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar, sehingga tak ada hambatan dari awal hingga akhirnya. Kami mohon sertailah kami, bimbinglah kami selalu dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita membacakan responsoria dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan ayat 13 sampai 18. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kumaklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang berbentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangmu tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Gloria Patri. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita angkat lagu pujian Aku Berserah. Aku
Salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mendengar firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-51. Demikian tertulis di sana. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nats yang kita renungkan dalam khotbah hari ini adalah merupakan satu bahagian di dalam satu tema besar, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Dalam kitab Yohanes pada pasal yang pertama, ayat yang pertama, dikatakan di sana, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada ayat yang kedua dan ketiga dikatakan demikian, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini mau berbicara mengenai kemahahadiran Allah di dalam setiap ciptaan, mulai dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ketujuh, di mana Allah beristirahat.
pada hari yang ketujuh ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang diperintahkan Allah di dalam Alkitab itu adalah bukti kehadiran Allah sendiri di dalam setiap perkataan-perkataan tersebut. Sehingga kita tidak perlu ragu ketika kita memilih untuk membaca Alkitab yang adalah firman Allah. Wujud kehadiran Allah ada di dalamnya, karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika saudara-saudara membaca Alkitab yang adalah firman Allah, maka di sana juga ditunjukkan kehadiran Allah di dalam firman tersebut, dan kehadiran Allah yang berkuasa di dalam setiap perkataan-perkataan yang dinyatakan tersebut. Kita melihat dalam perikop yang saya bacakan tadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana ada pembicaraan Nathanael dengan Tuhan Yesus, dan pengenalan Tuhan Yesus akan Nathanael jauh daripada apa yang dipikirkan oleh Nathanael sendiri. Dia berkata bahwa adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Tetapi Yesus membuktikan bahwa kehadirannya di depan Yesus itu adalah sudah jauh hari sebelumnya. Yesus mengenal Nathanael dan bagaimana karakternya. Makanya Yesus berani berkata, saudara-saudaraku, tentang Nathanael. Dia katakan, inilah seorang Israel yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yesus melalui pernyataan itu, aku sudah mengenal engkau Nathanael jauh sebelum engkau mengenal aku. Aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara, dan aku mengerti apa yang ada di dalam isi hatimu. Engkau adalah orang yang tidak mempunyai pikiran yang berbelok-belok. Makanya Yesus mengatakan, inilah seorang Israel tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara-saudara, dalam pembicaraan tersebut Nathanael memberikan satu statement, satu pernyataan ya kepada Yesus. Dia mengatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Pengenalan yang jujur, pengenalan yang tidak ada kepalsuan seperti ini, yang sebelumnya juga sudah dinyatakan oleh Yesus di dalam diri seorang Nathanael. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pernyataan dan pengenalan itu, Tuhan Yesus memberikan satu jaminan kepada Nathanael, ya, memberikan satu jaminan kepada Nathanael, di mana Tuhan Yesus berkata kepadanya, ya, di mana Tuhan Yesus berkata kepada Nathanael, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Lalu Yesus melanjutkan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini membutuhkan satu penjelasan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika Nathanael sudah menyatakan pengakuan imannya mengenai siapa Yesus, maka Yesus juga menunjukkan kepada Nathanael bahwa engkau tidak hanya sekedar melihat yang seperti ini saja, tidak hanya melihat yang sekelumit, tetapi engkau akan melihat sesuatu yang besar, yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat lagi, yaitu
engkau akan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik dari surga untuk anak manusia. Artinya Yesus mau menunjukkan bahwa kehadiranku di tengah-tengah dunia ini akan engkau melihat sesuatu yang lebih dari apa yang kau lihat sekarang. Kalau engkau pernah mendengar bahwa orang lumpuh disembuhkan, orang yang cacat dipulihkan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta bisa melihat, engkau tidak hanya sekedar melihat itu, tetapi engkau akan melihat di mana langit terbuka dan engkau melihat malaikat-malaikat Allah turun naik untuk anak manusia. Artinya apa? Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah yang diwujudkan oleh malaikat-malaikat tersebut. Malaikat-malaikat tersebut turun naik dari surga untuk mewujud nyatakan apa yang dikatakan dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Pengajaran ini adalah pengajaran seorang guru yang asli, bukan guru yang palsu. Makanya Nathanael memberikan satu statement, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa engkau adalah Rabi, anak Allah, Raja orang Israel. Pernyataan yang tulus, tidak berliku-liku. Karena tadi Tuhan Yesus sudah mengatakan inilah seorang Israel, maksudnya inilah si Nathanael ini. Dia adalah orang Israel dan tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diketahui, apa yang direfleksikan oleh Nathanael itu adalah sebuah kejujuran. Sehingga ketika itu nyata di hadapannya, maka Yesus mengatakan, Nathanael, engkau tidak hanya sekedar melihat itu saja, tetapi engkau melihat sesuatu yang luar biasa, yaitu malaikat Allah turun naik untuk melayani Yesus. Satu pernyataan yang dinyatakan oleh Allah kepada Nathanael dengan satu tujuan. Engkau dengan ketulusanmu, engkau dengan kejujuranmu tidak berpikir belok ke sana belok kemari, tetapi berpikir dengan tulus, maka engkau akan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita rindu melihat pekerjaan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita sering rindukan, Tuhan berkaryalah, Tuhan bekerjalah di dalam hidupku. Tetapi kita tidak memiliki hati seperti Nathanael. Kita memiliki kecurigaan. Benar enggak Tuhan akan menunjukkan dirinya? Benar enggak Tuhan itu akan hadir di dalam setiap pergumulan dan persoalan dalam hidupku? Tetapi Tuhan mengingatkan kita supaya seperti Nathanael mempunyai ketulusan hati. Ketika saudara-saudara menyatakan rindu akan hadirat Tuhan, mari engkau boleh seperti Nathanael mengatakan, Ya Rabbi, engkau adalah seorang guru, engkau adalah seorang utusan Allah, engkau adalah Raja Israel. Pengakuan iman sedemikian membuahkan hasil di mana Nathanael diberikan satu kesempatan oleh Allah untuk melihat bagaimana kuasa yang begitu besar, di mana apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diperkatakan oleh Yesus. Nathanael diberikan kesempatan untuk melihat sesuatu yang luar biasa, yaitu di mana malaikat turun naik dari surga melayani Yesus untuk membuktikan apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sebuah kebenaran. Yang mau poin saya ambil dari kesempatan ini adalah Nathanael dengan ketulusannya sebagai anak Allah,
dia mempunyai sesuatu hal yang lurus, yang sungguh-sungguh di dalam imannya. Nah, bagaimana saudara-saudara kita dalam zaman yang begitu hidup kita sekarang ini boleh memiliki iman seperti Nathanael? Tentu kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini harus menjadi fokus di dalam pikiran, di dalam tindakan, di dalam perlakuan kita. Bagaimana kita bisa mengatakan Engkau adalah Allah yang sejati, dan itu adalah benar-benar merupakan pernyataan iman kita? Itulah yang dibutuhkan oleh hidup kita zaman sekarang, supaya kita bisa melihat bagaimana Allah itu mempunyai kuasa yang terbukti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah kehadiran Allah, di mana dia katakan engkau akan melihat malaikat akan naik turun dari surga ke bumi, dari bumi ke surga, untuk menjemput dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga kita boleh merasakan kehadiran Allah itu dengan sungguh-sungguh hanya dengan memulai pernyataan dalam diri kita, aku percaya kepada firman Allah, karena firman Allah itu adalah kehadiran Allah itu sendiri. Saudara-saudara, terkadang kita bisa dipermainkan oleh pikiran kita. Kita bisa diombang-ambingkan oleh dunia ini sesuai dengan seleranya, sehingga terkadang kabur dalam penglihatan kita, penglihatan iman kita maksud saya ya, terhadap kebenaran kehadiran Allah di dalam firman-Nya. Tetapi melalui Nathanael, di mana Allah mengenalnya, dan kita yakin bahwa Allah juga mengenal kita sebagai pribadi lepas pribadi, sebagaimana Allah mengenal Nathanael. Tuhan Yesus katakan, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Tentu ada yang dilakukan oleh Nathanael di bawah pohon ara itu, dan itu membuat dia sungguh terkejut. Tahu rupanya Tuhan ini dengan apa yang terjadi peristiwa di bawah pohon ara itu ya. Berarti tidak ada yang tersembunyi, semuanya apa yang kulakukan diketahui oleh Tuhan. Dan itu menunjukkan dia menjadi tersungkur dan mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, engkau adalah Rabbi dan engkau adalah Raja Israel. Dia orang Israel. Dia mengatakan Yesus adalah Raja Israel. Maka dia juga hadir di dalam kehidupan itu, hadir di dalam pernyataan itu, dan dia juga hadir sebagai orang Israel yang mengakui bahwa you are the Lord, you are the King. Engkau adalah Tuhan, engkau adalah Raja. Dalam kehidupan kita sekarang ini, ketika kita sudah tahu bahwa Yesus mengenal pribadi kita, bagaimanapun pribadi kita ini itu sangat berharga di mata Yesus. Bahkan dengan kepribadian kita itu pula lah, dengan pengakuan kita itu pula lah, Yesus datang ke dalam dunia dan rela lahir di kandang domba yang kita rayakan pada Natal kemarin. Dan kita akan menjelang juga di hadapan, dia rela mati di kayu salib. Itu bukti sejarah. Sejarah di mana Yesus hadir dalam hidup kita. Sejarah di mana Yesus mengenal engkau adalah pribadi yang unik. Makanya kita tidak boleh saling menghinakan satu dengan yang lain. Sebab yang menilai kepribadian kita itu secara jujur adalah Tuhan Yesus. Kalau kita di dunia ini saling melihat teman kita dengan yang lain, bisa saja ada kepalsuan atau ada manipulasi. Tetapi di dalam Yesus tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan, tidak ada lagi penipuan.
apa yang dinilaikan oleh Tuhan Yesus tentang diri kita, itu adalah kita yang sesungguhnya. Sebagaimana Yesus menilai Nathanael, dia berkata, ini adalah orang Israel, di dalam dirinya tidak ada kepalsuan. Dan memang itu dibuktikan oleh Nathanael. Dia mengatakan, Rabi, engkau adalah sesungguhnya raja orang Israel. Dengan kata lain dia mengatakan, Rabi, engkau adalah rajaku. Karena Nathanael orang Israel. Nah, sekarang dalam kehidupan kita bisa mengatakan, Tuhan, Rabi, engkau adalah raja dalam kehidupan. Engkau adalah raja yang sungguh memberkati aku, karena engkau sungguh mengenal aku. Dan aku mau datang kepadamu, menyerahkan hidupmu, supaya engkau pimpin dalam perjalananmu. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat karya Allah yang luar biasa. Itulah wujud daripada ketika Yesus mengatakan, malaikat akan turun naik. Engkau akan melihat malaikat akan turun naik dari surga. Malaikat-malaikat Allah akan turun naik dari surga. Wujudnya adalah kita mengerti bahwa ketika kita mengalami pergumulan di dunia ini, ada hati kita kepada Tuhan, dan kita bisa melihat penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Itulah bukti bahwa kita bisa menyatakan, aku melihat. Ya, melihat itu bukan berarti harus melihat secara kasat mata, tetapi kita kata, aku mengerti bahwa malaikat itu turun naik dari surga untuk memenuhi kebutuhanku. Apa yang aku perlu, datang malaikat, pergi dia ke surga. Dari surga malaikat itu meminta kepada Tuhan dan memberikan kepada kita sesuai dengan yang kita perlukan, sesuai dengan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Itulah melihat malaikat Tuhan itu turun naik menolong kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kita bermimpi atau berangan-angan ya sebagai orang percaya, tetapi kehadiran kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini adalah kehadiran yang nyata, yang harusnya mereka bisa merasakan dampak kehadiran saudara-saudara. Melalui kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh percaya kepada firman yang ada di dalam kehidupan kita. Firman yang menjadi daging itu, itulah kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya. Yesus adalah wujud kehadiran Allah. Dia menjadi daging melalui kelahirannya di dalam dunia, dan kehadiran itu memberikan kepada kita dua hal ketika kita percaya. Yang pertama, kehadiran itu adalah menggenapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman menjadi daging. Firman adalah perkataan yang keluar daripada Allah yang diberikan kepada manusia. Dan yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman yang sudah menjadi daging dalam diri Yesus Kristus itu, itulah yang akan menjadi penolong kita, pembimbing, pembantu kita yang mewujudkan keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi karena Yesus adalah firman yang sudah menjadi daging, dan Yesus adalah penolong di dalam kehidupan saudara setiap hari, mari buka hatimu dan arahkan hidupmu kepada kehadiran Yesus di dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati, memberikan kehidupan yang lebih baik, pemahaman iman yang lebih luar biasa melalui kepercayaanmu kepada firman Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah hidup kami supaya kami mempunyai kepercayaan seperti yang dimiliki oleh Nathanael. Kami yakin dan percaya semua kami ada dalam pengenalan Allah.
tidak ada seorang pun di antara kami yang terluput. Dan hari ini kami yakin dan percaya bagaimana engkau berbicara kepada Nathanael. Engkau mengenal Nathanael sendiri sebagai umatmu, dan pengakuannya mengatakan engkau adalah Rabi dan engkau adalah Raja Israel, engkau adalah anak Allah. Begitu juga pengakuan iman kami, ya Tuhan. Ketika engkau menemukan kami dengan segala kelemahan-kelemahan dalam diri kami juga berkata, ya Rabbi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel, engkau Raja di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya ketika berjalan di dalam dunia ini, yang walaupun terseot-seot terkadang tidak mulus perjalanan kami, tetapi kami tidak mundur daripada iman percaya kepada Engkau. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu yang pada saat ini berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba merindu kiranya Engkau menjamah hidup mereka, kiranya Engkau memberkati semua orang-orang percaya, sehingga iman yang kuat dan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi situasi dan kondisi yang ada di negara kami ini. Ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada juga tanah longsor, bahkan pesawat yang jatuh. Dan ada banyak lagi kejadian-kejadian Tuhan di awal tahun ini. Ada banyak saudara-saudara kami yang juga telah terlebih dahulu Tuhan panggil. Kami rindu Tuhanlah yang menghiburkan bumi ini, Tuhanlah yang menghiburkan Indonesia, Tuhanlah yang menghiburkan kami, supaya kami semakin kuat melihat tanda-tanda zaman ini, melihat akhir daripada segala sesuatu ini, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana, dan kami boleh menghitung hari-hari kami, sehingga kami taat kepada Engkau senantiasa, memuji Engkau sebagai Raja di dalam kehidupan kami, sehingga bagaimanapun dunia ini mau mengganggu kami, mau menjauhkan kami daripada persekutuan dengan Engkau, kami boleh melihat sesuatu kekuatan yang menuntun kami, sebagaimana Engkau menyatakan bahwa kami akan melihat, memberikan kepada kami iman, mata iman, melihat malaikat-malaikat Tuhan turun naik dari surga untuk anak manusia, untuk menolong, untuk mewujudkan apa yang kami nyatakan di dalam permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua hari ini dan untuk seterusnya, supaya iman kami lebih dikuatkan lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu pujian Betapa Hatiku. Segenap hidupku, jiwa dan raga
kita bersatu di dalam doa. Tidak henti-hentinya kami untuk mengucapkan puji syukur kepada ya Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kepada kami di dalam ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Bapa di surga, begitu juga ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini yang telah kami dengarkan. Jangan kami jadikan hanya sebagai pendengar dari firman-Mu ya Bapa, tapi jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku dari firman-Mu, agar firman-Mu dapat berkumandang di dalam hati kami yang mendengarnya. Begitu juga ya Tuhan Yesus, kalau kami telah memberikan persembahan yang tidak seberapa ini, kiranya Tuhan jadikanlah ini agar dapat digunakan oleh hamba-hamba-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih sayangnya yang begitu luar biasa, memberikan kesempatan kita boleh bertemu dalam kondisi seperti sekarang ini. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersedia untuk memperhatikan SMS yang masuk ke kita masing-masing, yaitu untuk mengumumkan tanda keikutsertaan kita dalam proses vaksinasi yang urutannya sudah ditentukan oleh pemerintah kita sendiri. Kita bersyukur dan melihat bahwa Bapak Presiden Jokowi sungguh-sungguh menjadi satu contoh dan teladan bagi kita, di mana beliau sudah menerima vaksinasi vaksin untuk COVID-19 ini, disertai oleh beberapa orang pejabat negara kita dan diikuti oleh para gubernur. Kita juga melihat Gubernur Sumatera Utara dan juga pejabat-pejabat yang lain yang sudah menerima vaksin. Jadi kita tidak perlu takut karena vaksin ini halal dan juga dia aman. Semoga kita menerimanya dan kita juga jangan lupa tetap memelihara protokol kesehatan dalam kondisi seperti ini. Lalu yang ketiga, dalam perayaan Imlek yang akan datang, kita juga akan melakukan secara virtual. Jadi nanti akan kami bagikan juga nats yang akan kita rekam bersama dengan keluarga, dan juga ucapan selamat tahun baru Imlek dari setiap keluarga kita yang akan dibuat seperti pada perayaan Natal kita yang lalu. Kami mohon supaya tidak ada yang kelupaan, agar semua bisa berpartisipasi, karena melalui inilah kita akan melakukan pertemuan jadi kita bisa saling mengingatkan, saling mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk hari-hari yang akan datang. Keempat, terima kasih untuk semua persembahan-persembahan yang sudah diberikan, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya tidak adakan kekurangan ketika kita akan memberikan kepada Tuhan, tetapi kita percaya justru berkat Tuhan itu akan berlimpah-limpah. Seperti yang selalu Boksu katakan kepada kita semua, ketika kita mengorbankan sebagian harta kita kepada Tuhan, itu tidak akan membuat kita jatuh miskin, tetapi justru kita akan diberkati dan justru kita bisa melihat. Seperti dikatakan dalam khotbah tadi, malaikat Tuhan itu turun naik untuk menunjukkan kehadirannya kepada kita umat manusia, dan melalui pengorbanan, pemberian apa yang kita korbankan bagi Tuhan, kita justru bisa melihat bagaimana kita terus bertambah-tambah di dalam kepemilikan kita semuanya. Inilah beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selanjutnya kita angkat lagu pujian Ingat Akan Nama Yesus.
yang teguh. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita sama-sama membacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oh